Lanjut Iya. Kak, lanjut. Oke, Coach Hadi, jadi saya itu bangsawan ya, mantan bangsawan, bangsanya karyawan. Gak ada yang salah sama karyawan gitu. Saya memulai karir semenjak saya kuliah. Jadi saya kuliah tuh saya bekerja gitu ya. Apapun kerjaannya, mulai SMA saya ngelesin anak SMP. Pokoknya apapun yang menghasilkan uang. Saya suka tantangan gitu, saya suka produktif, saya suka ketemu orang lah intinya. Meskipun saya itu banyak ketidakpercayaan diri karena dari keluarga sederhana. Justru itu tekad saya untuk saya harus merubah kehidupan keluarga lewat siapa? Saya nggak menggantungkan om saya lah, nenek saya, kakek saya, harus saya, gitu kan. Kemudian eh, di karyawan itu saya prestasi karena ya satu memang Tuhan sangat baik, yang kedua karena memang saya beruntung gitu ya, saya selalu dikasih area yang babat alas gitu ya, Coach Hadi, babat alas, area di desa yang omsetnya awalnya nol gitu ya, tapi saya bisa membuat daerah tersebut misalkan di Pulau Madura gitu ya, saya kan di farmasi, itu bisa punya omset sampai 300-500 juta satu bulan, kan di perusahaan farmasi, Coach. Sehingga karir saya puji Tuhan dibawa naik gitu ya. Tetapi kembali bahwa waktu itu makin habis. Waktu makin habis, anak saya lahir, habis saya cuti, saya masuk lagi, terus yang bikin nangis itu saat saya lagi breastfeeding, atau istilahnya menyusui ya, bos saya telepon, Bu Maria bisa masuk nggak? Cutinya dipotong. Hah, kenapa Pak? Karena ibu dibutuhkan gitu, ini perusahaan lagi begini-begini. Di situ titik saya menjerit sama Tuhan, Kosadi. Saya nggak bisa berkarir terus. Keenakan, nyaman, fasilitas, saya rumah dikontrakin sama perusahaan, 1 tahun tuh jatahnya puluhan juta, fasilitas mobil dikasih, suami juga begitu. Terus saya berpikir, terus kemana gitu ya, waktu saya bersama anak-anak, bersama keluarga nggak ada. Singkat cerita ketemu bisnis jaringan, bisnis uh, yang kapalnya sama kayak Dr. Rido waktu itu. Meskipun kami belum pernah kenal sebelumnya, gitu, tapi saya tahu kiprahnya tim Sumatera itu dahsyat gitu ya. Setiap kali trip luar negeri kami selalu bertemu dan saling mengagumi. Jadi saling mengagumi di panggung, wow, Dr. Sugeng, wow, Dr. Rido. Tapi kami belum bisa bertatap muka langsung gitu, cuman mengagumi gitu ya. Kemudian saya itu jalanin bisnis jaringan itu, Coach. Itu di saat semua kenyamanan saya lepas. Saya resign gitu ya, saya resign, fasilitas mobil dari kantor saya kembalikan, dengan tabungan yang ada, suami saya membelikan mobil dan sisanya kami berdua menyicil gitu ya. Karena kan saya butuh mobilitas tinggi, saya harus keluar kota. Kan di kapal yang lama itu saya harus ketemu orang langsung, harus mencobakan produknya gitu ya. Dan saya ini punya studio kecantikan ya, sampai hari ini masih ada gitu. Dan di studio kecantikan saya juga punya asisten, saya juga menerima untuk make up, saya menerima untuk jasa treatment sampai hari ini pun. Dan hari ini saya punya beberapa terapis yang masih door to door dari rumah ke rumah dan saya training itu dan saya latih mereka untuk menjadi wanita-wanita mandiri ya, Coach Hardy. Dan produk yang dipakai ya sementara sebagian masih ada dari produk saya sendiri. Kebetulan saya juga maklon skincare gitu. Jadi kalau apa yang ditanya Coach Hadi latar belakangnya apa, apapun saya kerjakan asal itu bisnis dan menghasilkan uang dan saya bisa punya waktu bersama keluarga gitu. Terus ketika di bisnis yang lama ya, saya ingat sekali tiba-tiba ART saya yang awalnya 2 orang, bayangkan kami berdua berkarir, anak-anak itu cuma sama babysitter sama ART. Kita nggak pernah nemenin kecuali pas lagi pulang ke rumah, mandi, sebentar harus kembali lagi ke lapangan. Karena kunjungan ke rumah sakit, ke dokter, ke profesor itu tengah malam sampai subuh gitu ya. Jadi nggak mengenal waktu. Kadang ada acara kedokteran di luar pulau, saya harus datang dan menemani para istilahnya backbone dokter gitu ya. Saya harus entertain beliau dan suami juga melakukan hal yang sama sampai akhirnya saya kalau janjian ketemu sama suami ya ketemu di hotel di mana acara dokter udah selesai, kita baru 1 hari extend kita ketemu terus pulang bareng. Itu bertahun-tahun. Nah,
Jadi makanya saat saya jadi karyawan, saya sudah punya studio kecantikan, saya rintis untuk mempersiapkan masa pensiun saya. Kemudian saya terbantu target saya jualan dari bisnis jaringan tadi, karena saya punya studio kecantikan kan, saya juga menjual di sana, saya punya tim terapis yang saya didik, jadi saya punya grup untuk jualan. Para emak-emak itu kan suka jualan, butuh income. Kalau mereka ditarget, nggak sanggup gitu ya. Jadi saya yang jadi leadernya, terus mereka yang berjualan, membantu saya itu tutup poin gitu loh Dokter Rido. Tutup poin saya dibantu oleh tim reseller gitu. Sehingga saya berpikir saya bisa mengembangkan para leader di dalam bisnis jaringan tersebut untuk menjadi lebih bertumbuh gitu ya. Jadi ketemu Live Good bagi saya ini suatu anugerah luar biasa. Kayak kita tuh lagi di gurun pasir terus dikirimin air es gitu Coach Hadi. Bisa bayangin nggak Coach Hadi? Ya, paham. Nah, itu rasanya lega banget, nyes gitu loh. Jadi latar belakangnya dari saya karyawan, saya mencoba bisnis konvensional juga nggak mudah gitu ya. Kalau studio kecantikan yang awalnya saya modalin sendiri, saya sekarang mengizinkan teman saya untuk ikut serta. Karena kalau nggak gitu operasional habis, gitu ya. Belum lagi saya harus masih harus ketemu klien di luar. Jadi ketemu Live Good ini saya sangat bersyukur. Saya bisa melakukan pembinaan tim itu intens. Saya nggak lagi ngurusin bisnis saya sendiri gitu ya. Jualan saya di bisnis saya yang lain tetap jalan. Saya sudah punya admin, ada teman-teman yang membantu door to door gitu. Tapi ada beberapa klien yang masih maunya ketemunya saya